Moda tuis auribus, ecclesia, te devotis vocibus, solemnia. Moda tuis auribus, ecclesia, te devotis vocibus, laudantia. Moda tuis auribus, ecclesia, te devotis vocibus, solemnia. Selamat malam, Shalom. Selamat malam kepada Romo Julius Saletia dan kepada para partisipan yang hadir dalam live Zoom maupun yang ada di live YouTube dalam seri webinar SSCE, Societas Sentire Cum Ecclesia, yang mana webinar ini adalah seri yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian. Adapun tema yang diangkat pada malam hari ini adalah apa relevansi Maria Immaculata bagi ketaatan terhadap konsili gereja. Untuk itu kita perlu memahami Maria Bunda Gereja dan tipologi gereja. Adapun yang akan disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini yaitu adalah Pastor Dr. Andes Julius Saletia, Lisensia Teologi. Dan acara pada malam hari ini akan dimoderatori oleh saya, Antonius Teguh Satrio. Adapun urutan sesi webinar malam hari ini terdiri dari pembukaan yang akan dibuka oleh saya selaku moderator dan sedang kita berjalan. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan riwayat daripada pemateri kita. Kemudian dilanjut dengan doa pembukaan.
Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Romo Julius. Setelah itu baru kita akan adakan sesi tanya jawab yang akan saya bacakan. Jadi silakan Bapak dan Ibu sekalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya, di live Zoom maupun yang ada di YouTube. Bagi yang ada di dalam live Zoom ya, selama pemateri atau Romo Julius menjelaskan, apabila ada pertanyaan, tolong langsung segera diberikan secara langsung kepada saya selaku moderator. Jadi di situ ada tulisan "to", kalau untuk everyone artinya itu cukup mengganggu. Jadi mohon langsung ke saya terlebih dahulu supaya pop up-nya tidak mengganggu Romo Julius ketika memaparkan materi ya. Kemudian apabila sudah selesai Romo Julius memaparkan materinya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa menuliskan pertanyaannya ya langsung to everyone, tidak apa-apa. Tetapi selama Romo Julius masih menjelaskan, tolong untuk pemberian atau mengetik ya pertanyaannya langsung kepada tunya Antonius ya, Antonius BPC. Oke, mungkin sampai sini sudah cukup jelas ya. Nah, kemudian setelah itu tanya jawab sesi kedua, namun tanya jawab interaktif ini ya akan melihat situasi dan kondisinya ya Bapak Ibu. Jadi akan disesuaikan apakah memungkinkan ataukah tidak. Setelah itu materinya akan disimpulkan ya, diberi kesimpulan dan dilanjutkan dengan doa penutup. Mohon Romo Julius untuk nanti untuk doa penutup dan pemberian berkat. Selanjutnya kita akan foto bersama. Ya, namun sebelum acara webinar ini, saya juga ingin mengingatkan kembali kepada semua partisipan, terkhususnya yang ada di dalam live Zoom, ya. Mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan terlebih dahulu mikrofon Zoom-nya atau dengan mode mute selama Pastor Julius memaparkan materinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga pemateri kita dan juga partisipan lainnya agar tetap fokus. Kemudian untuk sesi tanya jawab ya, yang kedua tadi caranya adalah apabila nanti memungkinkan akan ada tanya jawab interaktif ya, saya harap Bapak dan Ibu saya mohon kerjasamanya untuk menekan tombol raise hand terlebih dahulu agar dari situ nanti saya akan memberikan urut-urutan yang akan saya tuliskan di dalam live chat begitu ya. Dan satu lagi, diwajibkan bagi yang mau bertanya secara interaktif atau secara langsung ya untuk open kamera. Jadi membuka kamera agar kami dapat melihat ya. Begitu. Itu aturan mainnya. Jadi saya mohon untuk teman-teman partisipan yang ada di dalam live Zoom ini, mohon kerjasamanya. Nah, buat teman-teman yang ada di live YouTube, silahkan tuliskan pertanyaan kalian semua, nanti akan saya tarik ke live Zoom ini. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silahkan raise hand apabila ada yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan untuk terkait tata aturan main. Baik. Jika tidak ada, saya akan membacakan terlebih dahulu. Mohon maaf, Romo Julius, saya boleh share screen terlebih dahulu ya. Punten. Ya, sekaligus saya akan memperkenalkan ya pemateri kita pada malam hari ini. Ya, di hadapan layar Bapak Ibu sudah terlihat ya bahwa beliau adalah Reverendus Dominus atau seorang diosesan ya, imam dari hierarki begitu, Dr. Andus Julius Saletia, LIC.TH atau juga disebut lisensia teologi. Beliau lahir di Mangaran, Sulawesi Utara pada tanggal 16 Juli 1960, lulus di SPG Negeri Tahuna atau Sekolah Pendidikan Guru pada tahun 1979 dan melanjutkan ke Sekolah Tinggi Filsafat atau STF ya, Seminari Pineleng untuk jenjang strata 1 atau S1 pada tahun 1986. Sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu S2, beliau bekerja sebagai pengajar dan rektor Seminari Menengah Kakas Kasen di Tomohon.
Kemudian beliau melanjutkan studinya untuk tingkat strata 2 dengan atau S2 dengan spesialis teologi dogmatik yang ditempuhnya di Universitas Urbaniana ya, Roma pada tahun 1995. Beliau juga pernah menjadi ketua Unio Manado pada tahun 1989 hingga 1992. Dan pada tahun 1998 sampai 1999 menjadi wakil pastor paroki di Martina Franca di Taranto, Italia. Pada tahun 2002 hingga 2007 beliau menjadi rektor Seminari Pineleng. Dari tahun 2007 hingga 2013 beliau menjadi anggota Komisi Teologi Konferensi Wali Gereja Indonesia. Pada tahun 2008 hingga 2010 beliau menjadi pemimpin tahun rohani untuk calon imam praja di Tateli Manado. Kini beliau bertugas sebagai staf pembina di Seminari Tinggi Pineleng dan dosen di STF Seminari Pineleng dan Sekolah Tinggi Ilmu Pastoran di Tomohon. Ya, mungkin itu adalah perkenalan singkat ya, biografi dari pembicara kita, Romo Julius. Baik, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, saya meminta saudara saya, Bapak Gabriel, untuk membuka acara ini dengan doa. Silakan, Bapak Gabriel. Baik, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengucapkan syukur atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini, sejak pagi sampai saat ini, di mana kami berkumpul melalui media virtual ini untuk memperdalam iman kami. Kami mohon tuntunan-Mu, curahkanlah Roh-Mu ke atas kami, agar apa yang kami diskusikan pada malam hari ini dapat kami resapi dan dapat kami simpan dan kami tambahkan ke dalam iman kami, sehingga kami makin mengenal Engkau, makin mengenal Bunda Maria pula, dan kami makin gereja-Mu. Atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada orang-orang yang dengan rela hati mau untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Semoga mereka bisa mendapatkan nilai-nilai positif dari apa yang kami bicarakan pada malam hari ini. Berkatilah semua alat-alat komunikasi yang kami gunakan. Semoga selama acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa mengalami gangguan yang berarti. Pada kesempatan ini kami juga mau mengucapkan syukur atas berkat-Mu kepada Keuskupan Amboina, di mana Engkau telah memilih gembala-Mu. Semoga gembala yang baru ini bisa selalu Kau tuntun dengan Roh-Mu agar dapat membawa umat di keuskupan itu selalu tertuju kepadamu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mendoakan doa Santo Mikael Malaikat Agung. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami dalam pertempuran melawan kejahatan dan tipu daya setan. Jadikanlah pelindung kami terhadap kebencian dan jerat setan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga Allah menaklukkannya. Dan Engkau, oh Panglima Bala Tentara Surgawi, dengan kuasa ilahi, usirlah kembali ke neraka setan dan semua roh jahat lainnya yang berkeliaran di seluruh dunia yang hendak menghancurkan jiwa-jiwa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Saudara Gabriel telah membantu saya untuk membuka acara ini dengan doa. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui, malam hari ini kita akan membahas bersama-sama yang akan dipandu oleh Romo Julius mengenai apa relevansi Maria Immaculata bagi ketaatan terhadap konsili gereja yang akan dibawakan oleh Pastor Julius Saletia. Untuk waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya kepada Pastor Julius. Silakan, Pastor Julius. Terima kasih Bapak Antonius dan semua yang sudah hadir, Bapak Gabriel yang sudah membuka pertemuan ini dengan doa, dan kita semua percaya dengan doa ini semua bisa jalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Saya diminta untuk ambil bagian dalam webinar dari Societas Sentire Cum Ecclesi, dan malam ini pertemuan keempat kita sudah diperkenalkan temanya tentang Maria Immaculata atau Maria yang dikandung tanpa noda yang kita rayakan hari rayanya hari ini. Ya. Jadi mudah-mudahan presentasi ini bisa menjawab apa yang menjadi harapan dan kebutuhan kita semua. Saya sudah siapkan materinya, tidak banyak ilustrasi, dengan harapan apa yang ditulis lebih jelas. Ya, ini sudah dibaca tadi dan kita lihat apa yang dikatakan tentang Maria Immaculata sebagai dogma iman gereja. Ya, jadi ini dogma yang diumumkan pada tanggal 8 Desember tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9 dengan maksud supaya Maria menjadi teladan kebajikan iman, harapan, dan kasih bagi gereja. Ya, kebajikan antara lain itu ketaatan. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang mau dinyatakan lewat pernyataan dogma iman gereja ini. Nah, dogma ini sebenarnya salah satu dogma tentang Maria yang sudah ditetapkan dalam gereja. Ada 4, yakni Maria Bunda Allah, Maria tetap perawan atau Semper Virgo, dan Maria diangkat ke surga atau Maria Assumpta. Nah, dogma ini tidak bisa dipisahkan dari keempat dogma lainnya. Nah, kemudian menempatkannya bersama dogma lainnya itu, maka kita mendapatkan satu pandangan komprehensif untuk lihat bahwa gereja menempatkan Maria sejak awal gereja sampai pada tujuan akhir dari gereja itu. Maria dinyatakan sebagai dia yang pertama dalam gereja mengikuti Tuhan Yesus baik di dunia ini maupun sampai di surga, ya. Begitu perjalanannya, sehingga prototipe gereja, menjadi teladan bagi gereja, menjadi bunda bagi gereja. Dan kalau siapa ikut Maria, pasti dia bisa sampai ke surga juga. Ya, kita lanjut dengan formulasi atau rumusan dogma itu. Ya, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kurang lebih begini. Bisa ada terjemahan lain mungkin lebih bagus. Ya, jadi Paus Pius ke-9 merumuskannya, ada pengantar sebenarnya, tapi ini inti dari dogma itu. Jadi kami menyatakan, mengumumkan, dan mendefinisikan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa Bunda Maria terberkati pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar, oleh karena jasa Kristus penyelamat umat manusia, dia dibebaskan dari noda dosa asal. Ini adalah doktrin yang dinyatakan, ya, wahyu, karenanya harus diimani dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman, ya. Nah, dogma biasanya dirumuskan kalau kebenaran ini menjadi persoalan atau dipersoalkan. Ya, ada yang mungkin meragukan, ada yang mungkin menentang atau apa, maka gereja menegaskan bahwa ini iman resmi gereja. Ya, sehingga kalau ada yang tidak menerima itu, berarti dia menempatkan diri di luar komunitas gereja. Itu maksudnya kalau dogma dirumuskan, supaya ada kepastian. Di tengah misalnya keraguan, di tengah pertentangan, di tengah penolakan,
maka gereja menegaskan secara resmi bahwa ini iman resmi gereja. Dan siapa yang mau tinggal sebagai anggota gereja, ini menjadi bagian dari syarat untuk menjadi anggota komunitas gereja. Ya, itu maksudnya penegasan dogmatis. Nah, kita lihat bahwa Maria Immacolata atau Maria yang dikandung tanpa noda sebagai ini sebenarnya punya tujuan apa? Pertama, menunjukkan bahwa asal-usul dan atas hidup Santa Perawan Maria. Jadi hidup Santa Perawan Maria itu punya asal-usul dalam kandungan hati dan rencana Allah, dan destinasinya, tujuan akhir juga sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa dia mesti capai tujuan itu. Itu maksudnya predestinasi. Ya bisa, kalau predestinasi bisa tercapai atau tidak tercapai, tergantung kesetiaan, ketaatan orang pada apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Jadi predestinasi itu tidak menghilangkan kebebasan. Ya. Tapi kita ditunjukkan, kita punya destinasi ini. Ya. Kalau kita berjalan sesuai rencana dan kehendak Tuhan, berarti tercapai tujuannya itu. Jadi biar Tuhan sudah menentukan destinasi, tapi kalau orang menentang itu, maka dia tersesat di perjalanan, tidak mencapai destinasi. Ya. Jadi lain kali orang bilang kalau predestinasi berarti tidak bisa, tidak mesti sampai. Ini rencana. Tapi ketidaktaatan, ketidaksetiaan bisa membuat dia tidak sampai ke tujuan. Ya. Gagal dalam perjalanan yang dirancang oleh Tuhan untuk tujuan hidup kita. Jadi asal usulnya tujuan akhir hidup manusia itu berasal dari Allah. Ya. Nah, itu yang mau ditunjukkan pertama-tama dengan dogma ini. Kemudian dogma ini juga menunjukkan tempat dan peranan Bunda Maria dalam misteri karya keselamatan Allah. Ya. Jadi Bunda Maria itu harus dimengerti dalam konteks, dalam bingkai rencana Allah sendiri. Dan tujuan ketiga adalah menunjukkan perjuangan dari Bunda Maria demi kemurnian iman dan kekudusan hidup, sehingga sebagai Bunda Sang Penyelamat, dia juga sebagai kerabat kerja penebus, dan sebagai abdi Allah, dia bisa hidup, ada, dan bertindak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Jadi begitu beberapa 3 poin penting yang sebenarnya diungkapkan lewat Maria Immacolata sebagai ajaran iman gereja. Ya. Ada 3 poin itu. Yang semua yang lain itu bisa kemudian direduksi atau diturunkan dari 3 poin ini. Nah, pertama kita lihat tentang asal-usul dan predestinasi hidup Santa Perawan Maria. Ya, sebenarnya ini bukan hanya menyangkut Santa Perawan Maria, tapi kalau kita baca surat Efesus yang menjadi bacaan pertama dalam misa hari, di sana ditegaskan Allah telah memilih dan menentukan Adam dan Hawa juga serta Maria dan setiap orang sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tak bercacat di hadapan. Ini sebenarnya maksud Immacolata Conceptio. Berarti kita semua ini sebenarnya dikandung dalam kehendak dan rencana Tuhan sejak semula. Jadi bukan hanya Bunda Maria yang sebenarnya berasal dari Allah, tapi kita semua, termasuk Adam dan Hawa juga, mereka itu dikandung dalam rencana Tuhan. Tapi Adam dan Hawa kemudian gagal mencapai destinasi karena ikut ular atau bujukan iblis daripada apa yang sebenarnya dirancangkan oleh Tuhan. Jadi lihat bahwa destinasi bisa tercapai, bisa juga kemudian manusia tidak setia atau tidak taat. Ya. Kemudian, secara khusus kita lihat bahwa Bunda Maria, kalau dikatakan ini adalah Immacolata Conceptio, berarti dalam kandungan budi dan hati Tuhan, kita semua ini sebenarnya diperanakkan bukan dari darah, dari daging, bukan oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi seharusnya asal-usul setiap manusia dari itu. Karena itu setiap perkawinan dikatakan ini sakramen. Ya, jadi sakramen dari kasih Allah
dan suami istri dipanggil untuk menjadi kerabat kerja Allah dalam melanjutkan kehidupan kepada keturunan, ya. Sehingga sebenarnya konsepnya kita semua lahir bukan dari hawa nafsu para manusia, tetapi dari panggilan Allah sendiri, dan orang tua kita masing-masing dipanggil untuk ambil bagian sebagai kerabat kerja Tuhan untuk kelanjutan penciptaan manusia itu. Ya. Kemudian dalam Allah, Maria dan semua manusia hidup dan bergerak dan ada. Ya, itu maksudnya asal usul dan predestinasi hidup kita. Bahwa siapapun, kalau dia mau hidup benar sesuai rencana Tuhan, dia harus hidup, bergerak dan ada dalam Allah. Dan karena itu tadi sudah ditegaskan pada awal bahwa dogma Maria dikantung tanpa noda itu harus dilihat juga dalam hubungannya dengan dogma lain. Misalnya, Maria diangkat ke surga, itu adalah destinasi hidup manusia dalam rencana Allah sendiri. Ya. Jadi kalau mencapai surga itu berarti kita mencapai destinasi yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Maria berasal dari Tuhan dan tujuannya bersatu dengan Tuhan sendiri dalam kebahagiaan surga. Itu mengenai asal-usul dan predestinasi. Ikut tempat dan peranan Maria dalam karya keselamatan. Nah, dogma ini kan bahwa Bunda Maria ini sebenarnya disiapkan oleh Allah. Dan itu bisa dilihat dalam Perjanjian Lama, latar belakang dari pengakuan iman gereja ini sehubungan dengan Maria. Dalam Perjanjian Lama itu diantisipasi kehadiran dan peranan Bunda Maria. Dialah yang kemudian secara figuratif dikatakan sang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan Immanuel. Dialah perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Itu dinubuatkan dalam kitab Kejadian setelah kejatuhan Adam dan Hawa, manusia pertama, yang membuat predestinasi Tuhan itu tidak tercapai dalam hidup mereka. Kemudian dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat tentang tempat dan peranan Maria dalam seluruh misteri hidup Yesus dan gereja, mulai dari inkarnasi sampai di kaki salib, bahkan sampai ke surga. Ya. Jadi Bunda Maria kemudian diangkat ke surga mengikuti Tuhan Yesus yang dia ikuti selama hidupnya di dunia. Itu bisa dibaca dalam teks-teks yang ada di layar ini. Selanjutnya kita lihat ini figur Bunda Maria yang bisa kita temukan antisipasinya sebagai antisipasi dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misalnya dia disebut perempuan muda, atau Yesaya bilang ini seorang Alma, atau Parthenos orang Yunani bilang, atau dalam surat Paulus dikatakan dia seorang perempuan. Matius bilang anak darah. Ada juga yang menyebutnya ibu, perawan yang dikaruniai, diberkati, dan disertai oleh Tuhan. Dia menyebut dirinya hamba Tuhan. Malah dipuji berbahagia oleh Santa Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis. Ya. Nah sekarang poin ketiga tadi itu sebenarnya proses perjuangan dalam kemurnian iman dan kekudusan hidup. Ya. Jadi kalau misalnya kemudian mau ditekankan soal ketaatan, ya, itu menghubungkan dogma Immaculata dengan dogma Maria tetap perawan. Ya. Maria semper virgo. Tetap perawan berarti dia murni dalam iman dan kudus dalam hidup. Ya. Bisa dikandung tanpa noda, tapi kalau dia tidak setia, tidak taat, menurut konsep biblis atau kitab suci berarti dia itu menyeleweng. Seperti Israel dikatakan berzina karena tidak setia kepada Allah tapi menyembah berhala. Nah karena itu kemurnian itu berhubungan dengan soal tadi itu virginitas atau perawanan Maria. Ya. Nah dalam arti apa? Dia dikatakan berjudian iman dan kekudusan hidup. Dia memang dikandung tanpa noda, disiapkan oleh Tuhan Allah sedemikian rupa, tapi ini perlu juangkan dalam kesetiaan dan ketaatan. Pertama, dia sebagai Bunda Sang Penyelamat. Sebagai Bunda Sang Penyelamat, Maria adalah hamba Allah yang taat dan setia. Ia melahirkan Sang Penyelamat oleh kuasa Roh
Kudus secara perawan. Ya, karena itu dikatakan dia mengandung secara perawan karena bukan oleh keinginan seorang laki-laki, bukan berasal dari darah hasil kandungannya itu, tetapi ini adalah kuasa Roh Kudus. Kemudian dalam proses perjuangannya, Maria melibatkan diri dalam karya Sang Juru Selamat dengan kasih keibuannya. Ya. Jadi bukan hanya sebagai murid, tetapi dia juga sebagai ibu. Dan berproses dalam pemahaman atas makna dari hal-hal yang telah terjadi dalam perjalanan hidup Kristus. Jadi tidak semua hal langsung jelas bagi Bunda Maria. Dalam ketidakjelasan itu, dia berproses untuk memahaminya, menyimpan dalam hati, dan merenungkan. Karena itu dikatakan hatinya ditembusi pedang. Pedang ini adalah pedang sabda Allah yang menembusi hati manusia supaya hati manusia itu diresapi, diterangi, atau dikatakan pedang ini memisahkan dalam hati manusia apa yang benar dari tidak benar, apa yang baik dari apa yang tidak baik. Maka sabda Allah menembus ke hati manusia berarti membuat kita bisa mengalami dengan jelas apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah sendiri. Jadi dipisahkan dari apa yang menjadi keinginan, kecenderungan, atau sebenarnya perasaan manusia belaka. Karena itu, perjuangannya mencapai keserupaan dan kesatuan penuh dengan Kristus sepanjang karya penyelamatan. Yang dicapai oleh Bunda Maria dalam perjuangannya bagaimana dia mencapai keserupaan, bukan hanya keserupaan tapi kesatuan penuh dengan Kristus sepanjang karya penyelamatannya. Karena itu kemudian nanti dalam dogma surga dikatakan setelah mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia ini dengan Kristus, maka kemudian dia juga diangkat jiwa raganya ke surga mengikuti jejak Tuhan Yesus. Itu maksudnya dogma ini sebagai satu pernyataan tentang proses perjuangan dalam kemurnian iman dan kehidupan Bunda Maria. Kemudian perjuangannya itu juga dinyatakan dengan menjadi kerabat kerja Sang Penebus. Nah, kemurnian Bunda Maria sebagai ibu perawan berlanjut dengan partisipasi seorang ciptaan dalam karya penebusan umat manusia dan seluruh ciptaan. Ya. Jadi seringkali kita bisa berkarya, bekerja dalam gereja, di tengah umat, tetapi tidak semua itu sebagai satu partisipasi murni dalam karya Tuhan Yesus. Ada orang merintis karir, ada orang mengejar hal-hal tertentu, agendanya sendiri. Tetapi Bunda Maria menunjukkan kemurnian partisipasi dalam karya penebusan, itu berarti setiap ciptaan mau ambil bagian murni untuk karya penebusan umat manusia dan ciptaan. Ya. Jadi ada banyak orang kerja dalam gereja, murnian itu perlu dikejar. Ya. Kemudian, dia menjadi figur dari satu bangsa yang dipilih Allah untuk bekerja dalam karya penebusan umat manusia. Jadi kita diingatkan bahwa Tuhan itu selalu memilih dalam melaksanakan karya. Ya, kita baru dengar di Ambon ada satu orang dipilih jadi uskup. Tentu semua orang bisa mengusulkan ini jadi uskup, itu jadi uskup, sana jadi uskup. Tetapi pilihan itu ada pada tangan Tuhan. Satu bangsa terpilih, kelompok terpilih, ya, atau pribadi yang terpilih dalam karya penebusan umat manusia. Nah, dengan ketaatan iman dan kasih, Maria telah melayani karya penebusan. Jadi bisa saja orang dipilih tapi kemudian tidak taat. Nah, orang pilihan kalau tidak taat, ya dia terpecat dari pilihan. Kemudian, sehubungan dengan kerabat kerja Sang Penebus, dalam karya ini Maria telah berperan dalam seluruh hidup bersama Kristus Penebus, mulai dari kandungannya sampai ke surga. Ya. Ya. Disalib, dikubur, semua itu menjadi saat atau spasi di mana Bunda Maria berperan serta dalam karya Sang Penebus. Nah, partisipasi total ini
dan murni yang membuatnya sebagai yang pertama mendapat hasil tebusan sejak awal ia dikandung. Ya. Gelar Maria Co-Redemptor atau Socia Beatrix itu sering diusulkan orang supaya menjadi dogma iman gereja juga. Tapi sampai sekarang itu tidak dinyatakan sebagai dogma. Tapi sejak dahulu gereja mengakui bahwa partisipasi total murni membuat Bunda Maria sebagai yang pertama mendapat hasil tebusan sejak awal ia dikandung. Masih ada satu lagi dalam hubungannya dengan Allah, Bunda Maria adalah abdi Allah. Jadi kita sudah lihat, dia adalah orang yang berkarya dengan Sang Penyelamat, Sang Penebus, dan sebagai abdi Allah. Bunda Maria menjalankan perannya dengan semangat seorang abdi Allah. Ya. Aku ini hamba Tuhan, ya, atau dalam Magnificat. Ya. Jadi dalam gereja, orang bisa punya kedudukan apa saja. Ya. Tetapi bekerja sebagai abdi Allah, itu adalah semangat Bunda Maria. Dan seharusnya menjadi semangat setiap orang yang mendapat pilihan tertentu di dalam gereja. Abdi atau pelayan Allah dan manusia. Nah, semangat pembaktian hidup dan pelayanan pada karya Allah dari para abdi perjanjian lama, itulah yang sebenarnya ada di balik ucapan Bunda Maria ketika menerima rencana Allah yang memanggil dia menjadi ibu dari Sang Penyelamat atau Sang Penebus. Nah, menjawab panggilan Allah, melayani Sang Penyelamat dan Sang Penebus dengan semangat seorang abdi Allah. Sebagai ciptaan, Bunda Maria telah berproses melintasi kegelapan iman, kehangatan kasih, dan hiburan pengharapan dengan sikap taat pada kehendak Allah. Ya. Jadi ini, ketaatan itulah yang membuat ini bilang perjalanan ke destinasi itu tetap berproses melangkah maju. Kemudian pertumbuhan dalam hidup dan karya dalam semangat seorang abdi Allah mencuat menjadi seluruh kebesaran Bunda Maria. Jadi kebesaran Bunda Maria itu bertumbuh justru dalam hidup dan karyanya dalam semangat seorang abdi, melayani rencana Allah, termasuk dalam karya penyelamat dan karya penebus yang kita lihat sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat, kemudian tadi sudah dilihat dalam hubungannya dengan Allah sendiri. Ya. Jadi, panggilan Allah, karya penyelamat, karya penebus, dan dia bertindak untuk itu sebagai abdi Allah. Sekarang dalam hubungannya dengan gereja. Nah, kesatuan erat dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan dalam karya perutusan Tuhan Yesus, ini menjadikan Maria kemudian bersatu erat pula dengan gereja yang adalah tubuh Kristus, yang kali disebut juga bait Allah atau bait Roh Kudus dan umat Allah sendiri. Jadi itu sebenarnya punya konsep gereja sebagai karya Allah Tritunggal, umat Allah, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus. Nah, sebagai anggota awal dan penuh dari gereja, Maria tidak dapat dipahami dengan benar terpisah, ya, dan yang mencapai kepenuhan sebagai anggota gereja. Namun kemudian dia hanya bisa dipahami peranannya kalau dilihat dalam misteri gereja itu sendiri. Jadi Bunda Maria dilihat dalam misteri rencana Allah, yakni dalam hidup Kristus dan hidup serta perutusan gereja. Dalam dia, masa penantian umat Allah perjanjian lama berakhir dan dimulai tata penyelamatan umat Allah yang baru, tubuh Kristus dan bait Roh Kudus. Bunda Maria dipanggil berperan aktif dalam hidup dan perutusan gereja dalam dunia menuju gereja eskatologis, gereja yang berjaya, bilang saja. Jadi Bunda Maria berperan mulai dari sini sampai kita semua mencapai kepenuhan kita sebagai anggota gereja. Ia berperan sebagai bunda bagi gereja, figur bunda perawan, model
model kebahagiaan bagi gereja dan gambaran dan awal dari gereja eskatologis. Ya. Jadi Bunda Maria sebagai anggota gereja yang pertama dan yang mencapai kepenuhannya, dia menjadi bunda bagi gereja yang akan melahirkan orang-orang beriman, yang membentuk juga gereja sebagai bunda perawan, yang akan melahirkan manusia yang akan menjadi anggota gereja di kemudian hari. Nah, kemudian Maria, dia sebagai teladan para beriman. Pertama dikatakan, dalam hal apa letak keteladanannya itu, yakni sebagai pendengar dan pelaku yang setia dari sabda rencana Allah. Ya. Ya, kalau mendengar, banyak orang mampu mendengar. Tetapi Santo Yakobus bilang kita jangan hanya menjadi pendengar yang menipu diri. Ya. Bunda Maria menunjukkan bahwa menjadi abdi Allah itu bukan hanya mendengarkan sabda, tetapi menjadi pelaku, bukan hanya pelaku pada saat untung, tapi juga setia, termasuk saat di mana untung kelihatan tidak hadir, ya, dari sabda dan kehendak Allah itu. Nah, karena itu dikatakan dia prototipe keluarga sebenarnya dari Tuhan Yesus, ibu dan saudara-saudari Yesus, yakni mereka yang mendengar dan melaksanakan sabda Allah. Jadi anggota keluarga Tuhan Yesus itulah para pendengar dan pelaksana sabda. Itu yang kemudian dikatakan berkumpul menjadi gereja. Kemudian teladan Maria juga menunjuk pada kekuasaan dan ketuhanan Tuhan Yesus. Dia menunjukkan kepada manusia bahwa Yesus itulah yang punya kuasa, dialah Tuhan yang bisa menyelamatkan dan menebus kita. Karena itu dia memberi nasihat kepada orang-orang, lakukanlah apa saja yang dikatakannya kepadamu. Ya. Karena itu Bunda Maria kemudian dikatakan Bunda penasehat yang baik. Ya. Kemudian sebagai teladan, Bunda Maria juga mempercepat saat pernyataan kemuliaan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang membawa murid-murid juga kepada iman. Ini terjadi waktu pesta di Kana. Ya. Murid-murid melihat bagaimana Tuhan Yesus kemudian melakukan tanda pertama dan murid-murid percaya kepadanya. Itulah bagaimana Bunda Maria tampil menjadi teladan bagi kita, bagaimana bisa menunjuk kepada Yesus dan membawa orang juga percaya kepadanya. Nah, dalam arti itu, Maria dan kita semua sebagai anggota gereja, dia ibu dan kita semua sebagai murid-murid, bilang saja anak-anak Maria. Dan ini kemudian dikatakan menjadi simbol dari keluarga besar umat Allah yang baru, Israel dan gereja, yang bisa terdiri dari orang Yahudi Kristen dan Kristen dari bangsa-bangsa lain. Ini sudah dikenal dari abad keempat, di mana Maria dalam hubungannya dengan gereja, dia disebut sebagai bunda gereja. Nah, Maria ibu dari murid yang terkasih merujuk pada adalah putri Sion yang melahirkan umat Allah yang baru dalam sukacita. Ya, bisa dilihat teksnya ada di layar itu. Dan kemudian juga Maria mengantisipasi dalam dirinya semua yang kemudian hari akan menjadi pengalaman hidup gereja sebagai umat Allah. Itu sudah diantisipasi dalam perjalanan hidup Bunda Maria. Dia tidak saja sebagai Bunda Tuhan, sebagai teladan dalam menghayati semua peristiwa yang terjadi dalam hidup gereja. Karena itu Maria disebut, bukan cuma disebut, tapi menjadi prototipe orang yang percaya. Orang yang percaya berhimpun jadi anggota gereja. Banyak orang percaya, tapi kalau tidak berhimpun menjadi anggota gereja, dia tidak menjadi anak dari Bunda Maria. Ya. Tapi mungkin rumput liar. Ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana Bunda Maria berperan sebagai bunda bagi gereja? Ya. Pertama, dia adalah sebagai anggota, dan sebagai anggota
ia sejarah sampai kepenuhan. Seperti dikatakan tadi, dia menunjuk kepada Tuhan Yesus dan membawa orang-orang untuk percaya kepadanya. Dalam arti itulah dia membuat iman lahir dalam hati manusia, dan dengan begitu manusia lahir sebagai anggota gereja. Kemudian dia terlibat aktif dalam penyelamat dan penebus, serta proses kelahiran kaum beriman dalam gereja. Ia menggerakkan macu kesatuan kaum beriman dengan Kristus putranya. Jangan lupa, Maria menjadi bunda gereja karena dia juga memacu kita semua, ya. Bukan hanya dibaptis, tetapi sesudah dibaptis dia mengajak kita untuk, ya, mencapai kesatuan dengan Kristus seperti dia sendiri sudah mencapainya. Ya, banyak orang beriman ya mengenal Tuhan Yesus tetapi tidak bersatu dengan Tuhan Yesus, khususnya dalam peristiwa-peristiwa yang mungkin peristiwa sedih, ya. Orang tidak selalu mampu bersatu dengan Tuhan Yesus, tapi Maria menyatakan kesatuannya sampai di kaki salib, karena itu bisa juga sampai ke surga. Dan sebagai Bunda Maria itu berperan sebagai pengantara bagi manusia untuk memperoleh rahmat, ya, keselamatan abadi maupun pendorong demi kesatuan gereja dalam persiarahannya, ya. Jadi lain kali orang bilang, ini Bunda Maria tidak bisa disebut sebagai pengantara cuma satu. Ya. Kalau pengantara cuma satu berarti semua yang lain tidak perlu dan kita tidak perlu bermisi. Karena Tuhan itu bekerja lewat pengantaraan kita semua, ya. Lewat guru, lewat imam, lewat saja yang membuat kita mengenal Tuhan, itu bagian dalam pengantaraan Tuhan Yesus, ya. Karena itu Tuhan Yesus mengutus para murid supaya sabdanya sampai kepada manusia. Kalau tidak mau ada pengantara, ya Tuhan Yesus kerja sendiri saja. Begitu. Nah, begitu Bunda Maria sebagai pengantara rahmat, berarti dialah yang sebenarnya dikatakan benda. Sama dengan presiden juga. Presiden bisa sampai kecil, mungkin orang-orang yang bekerja dalam kebijaksanaan, semua yang menjadi keputusan atau kebijaksanaan dari presiden. Begitu juga Tuhan Allah. Bunda Maria bekerja dalam rangka kebijaksanaan Allah, rencana Allah, dan kehendak Allah, dan dia itu kemudian membawa rahmat untuk kita semua. Kita semua jadi Kristen, jadi Katolik juga karena pengantaraan orang-orang yang membawa iman itu kepada kita lewat pengajaran, lewat pewartaan. Dalam arti itu, pengantaraan Bunda Maria bukan mengambil alih atau mengurangi peranan Tuhan Yesus sebagai pengantara tunggal antara Allah dan manusia. Kemudian Konsili Vatikan II memang sengaja menghindari gelar Maria Mater Ecclesia atau Bunda Gereja, karena seringkali gelar ini kepada orang-orang tertentu membawa kesan bahwa Bunda Maria lah yang melahirkan gereja. Padahal gereja lahir dari lambung Kristus melalui sakramen air dan darah yang mengalir dari sana. Dan Bunda Maria itu ambil bagian dalam membuat kita mengenal itu, percaya itu, menerima rahmat yang mengalir dari Kristus sendiri. Nah, karena itu Konsili Vatikan II tidak menggunakan juga gelar mediatrix demi menghindari salah paham akan peran Kristus sebagai satu-satunya pengantara Allah dan manusia. Jadi yang ini hindari salah paham, bukan kebenarannya. Nah, di sini kita lihat, sebagai Bunda, Maria hadir pada saat kelahiran gereja, dia hadir pada saat kelahiran gereja. Bukan dia yang melahirkan gereja. Gereja lahir dari lambung Kristus. Maria adalah pengaku iman yang pertama akan Tuhan Yesus, ya. Bersama para rasul, dia bertekun dalam doa menantikan kepenuhan janji Tuhan Yesus, yakni pencurahan Roh Kudus. Itulah yang menjadi hidup gereja, yakni Pentakosta, pewartaan Petrus, dan perayaan gereja.
Jadi kita menerima Roh Kudus, menjadi pewarta, dan menjadi orang yang justru karya Kristus lewat perayaan-perayaan gereja. Maria mengantisipasi dalam dirinya semua yang akan dihidupi oleh gereja di kemudian hari. Karena itu Maria dipandang tak hanya ibu Tuhan, tetapi juga dari perspektif misteri yang sekarang dihidupi dalam gereja setelah gereja lahir dari lambung Kristus lewat permandian, kemudian terhimpun anggota-anggota gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, kemudian sebagai bunda gereja, Bunda Maria itu adalah figur bunda perawan. Ya, tadi sudah disinggung soal Immaculata Conceptio itu awal, ya. Tetapi keperawanan itu menunjukkan perjuangan untuk taat dan setia. Siapa tidak taat dan tidak setia, itu berarti melawan kemurnian iman terhadap Allah, terhadap Tuhan Yesus, terhadap penebus, terhadap penyelamat, dan terhadap gereja sendiri. Nah, identifikasi panggilan dan perutusan Tuhan Yesus bersama dan ya. Jadi sebagai bunda perawan, Maria menjadi figur gereja juga yang adalah bunda perawan. Ya. Katakan prototipe gereja yang melahirkan Kristus oleh kuasa Roh Kudus itu menjadi kemudian gereja Allah dengan kuasa Roh Kudus melalui sakramen-sakramen. Jadi dikatakan di bawah ini yang poin ketiga, keduanya melahirkan secara perawan Kristus yang satu dan sama. Jadi Kristus yang lahir dari kandungan Bunda Maria, kemudian tubuh Kristus yang lahir lewat permandian atau pembaptisan. Itu tubuh Kristus juga yang satu dan sama. Maria membawa dalam rahim dan secara fisik melahirkan Kristus secara perawan, sementara gereja sebagai ibu perawan juga membawanya dalam gelombang pewartaan iman dan melahirkan Kristus secara sakramental berkat karya Roh Kudus. Jadi kita semua dipermandikan itu berkat karya Roh Kudus dan dilahirkan menjadi anggota tubuh Kristus atau anak-anak Allah. Nah, dalam misteri gereja sebagai perawan, Marialah sebagai awal yang menyatakan secara penuh bagaimana menjadi bunda perawan itu. Sehingga kalau gereja tidak setia pada rencana dan perintah-perintah Allah, dia itu namanya tidak perawan, ya, karena serong menyimpang dari rencana Allah. Jadi begitu, semua kalau misalnya suami istri juga menyimpang dari janji pernikahan mereka, mereka juga tidak murni sebagai suami istri. Ya, suster juga, pastor juga, uskup juga begitu. Kalau dia tidak taat kepada sumpah uskupnya, janji selibatnya atau kaul-kaulnya, dia juga menjadi tidak murni. Jadi ini bukan cuma soal berbuat cabul, tetapi soal ketaatan dan kesetiaan pada rencana Allah. Itu keperawanan dalam arti sebagai bunda Kristus dan bunda umat beriman. Nah, secara tipologis, Maria dan gereja merupakan dua momen dari sakramatan yang satu dan sama. Ya. Jadi satu melahirkan Kristus secara fisik dari kandungannya, yang satu melahirkan anak-anak Allah, anggota tubuh Kristus lewat sakramen pembaptisan. Nah, Maria sebagai tipologi bagi gereja. Ini menunjukkan bagaimana Maria ini menjadi example atau eksemplaritas Maria bagi gereja. Contoh dalam arti apa? Teladan dalam arti apa? Dalam arti mewujudkan secara tuntas panggilan hidup sebagai murid Tuhan Yesus dan anggota gereja, yakni terlibat dalam mental dalam karya keselamatan. Ya, tapi tidak pernah melibatkan diri dalam kegiatan apapun. Ya. Dan kalau begitu, dia tidak ikut bagaimana menjadi anggota gereja dengan ikut dalam semua peristiwa hidup Tuhan Yesus, mulai dari kandungan sampai terangkat ke surga. Nah, ini persoalannya bukan menjadi orang baik atau orang tidak baik,
Tapi persoalannya di sini kita tidak akan mencapai destinasi kita yang ditentukan oleh Tuhan. Dan pencapaian destinasi itu tergantung kesetiaan kita ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa fundamental karya keselamatan itu sendiri. Nah, Maria menjadi model dari perilaku religius, etis, dan moral dalam siara iman, harapan, dan kasih, yakni orang itu religius, orang itu punya etika moral dalam siara iman kalau dia taat, setia, total, dan utuh pada kehendak Allah. Itu ukuran kereligiusan kita atau moralitas kita. Iman yang ditunjukkan oleh Bunda Maria itu bagaimana kita bisa melintasi kegelapan peristiwa sejarah keselamatan. Ya. Banyak kali kalau ada persoalan, ada tantangan, ya bisa dihitung dengan perhitungan secepatnya bisa. Nah, kesabaran atau ketabahan dalam harapan melintasi penderitaan karya penebusan itu yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Kalau jadi murid Tuhan Yesus, jadi anggota gereja, kita juga perlu tabah dan dalam harapan dengan mampu melintasi penderitaan karya penebusan itu sendiri. Kemudian teladan kasih dan ketaatan, menerima kehendak Allah dan melayani Kristus, termasuk menerima tuntunan Roh Kudus. Bagi gereja, Maria adalah prototipenya. Dia adalah identitas gereja. Sehingga dalam dia identitas gereja menjadi jelas dalam hubungannya sebagai orang yang telah mencapai kepenuhan realisasi dirinya sebagai anggota gereja. Jadi, kalau kita masih bingung bagaimana menjadi anggota gereja yang baik dan maka Bunda Maria itu menjadi prototipenya. Komitmen mencapai kesatuan dan keserupaan dengan Kristus dan atau menjadi Kristofania, ya, pembawa Kristus di antara manusia. Nah, kemudian terakhir Bunda Maria menjadi gambaran awal dari gereja eskatologis, ya. Jadi kita tidak hanya jadi gereja di dunia ini, tapi kita jadi umat Allah, keluarga Allah nanti ketika kita mencapai destinasi yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yakni menjadi gereja berjaya di surga. Nah, pengangkatan Maria ke surga menyatakan masa depan mulia dari gereja, dari kita semua. Jadi kalau belum tahu masa depan bagaimana, itu jelas dalam perjalanan Bunda Maria mencapai surga. Kita Wahyu bilang dia wanita yang bermahkotakan 12 bintang dengan bulan di bawah kakinya. Jadi kalau lain kali orang dapat bintang sampai 4 sampai 5, Bunda Maria dapat 12. Nah, kan itu Bunda Maria menjadi tanda harapan pasti, kepenuhan akhir hidup dan perutusan gereja dan hiburan dalam siara gereja di dunia. Nah, realisasi nyata masa depan gereja yang dipanggil untuk mencapai kemenangan dan kemuliaan penuh dalam persekutuan dan keserupaan dengan Tuhan Yesus. Itu kalau kita melihat juga prototipe dari gereja eskatologis. Berarti masa depan kita itu gambarnya, wujud nyatanya itu tampak dalam Bunda Maria yang mencapai destinasi yang ditentukan oleh Allah. Nah, itu kalau dilihat makna dari apa yang menjadi perayaan kita hari ini, dogma Maria dikandung tanpa noda. Masih ada apa-apa dalam slide, tapi mungkin lebih bagus kita buka supaya ada tanya jawab lebih, kesempatan lebih banyak. Baik, terima kasih Romo untuk materi kita yang pada malam hari ini sangat luar biasa. Mungkin